Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Kembali lagi bersama Kimil Sarungan Official. Akhir-akhir ini saya merasakan, apakah kalian juga merasakan hal yang sama ya? Saya merasakan kehidupan akhir-akhir ini itu rasanya semakin terpuruk aja. Sejak dimulai dari kemarin itu tentang pandemi, yang tadinya bisa jualan bakso karena lockdown nggak bisa jualan bakso, yang tadinya jaya menjadi bangkrut, yang tadinya buka bisa sampai jam 11 sampai jam 12 malam, jam 8 harus tutup, padahal bukannya cuma mulai dari habis maghrib jam 8 harus kukut lah. Itu dapat laba dari mana? Bagi saya mereka cari rugi itu ya. Kos-kosan, kontrakan mereka bayar dengan harga penuh, sedangkan mereka jualan dibatasi. Tetapi ya mau gimana lagi, apalagi seperti zaman sekarang itu tentang kenaikan BBM. Ya, bagi saya tentang kenaikan BBM ini sangat membuat rakyat Indonesia ini terpuruk ya, apalagi kok tentang perekonomian mereka yang di bawah rata-rata. Alangkah baiknya bagi kalian yang belum klik tombol like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi tombol loncengnya, dan jangan lupa di share dan dikomentari dan dikoreksi jika nantinya ada kekurangan kesalahan dalam saya menyampaikannya. Jadi ya itu, bagi saya kenaikan BBM itu membuat rakyat di seluruh Indonesia, bagi saya itu merasakan keterpurukan, karena BBM itu merupakan yang membuat transportasi itu berjalan. Ketika transportasi itu berjalan, karena BBM-nya naik, jadi yang dibawa transportasi tersebut jadi ikut naik. Minyak harganya tidak stabil, membuat kita rasanya ngeh gitu. Jadi rasanya semuanya ini naik karena BBM juga naik. Nah, itu berdampak langsung kepada masyarakat luas. Secara langsung kepada masyarakat itu berdampak. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itulah yang terjadi saat ini. Kalau kemarin kasus yang tentang Sambu, kasus tentang yang terjadi di Gontor, bagi saya itu tidak berdampak langsung kepada para masyarakat seluruh Indonesia. Tetapi kalau soal seperti ini, BBM naik, itu berdampak langsung kepada masyarakat yang tadinya ekonominya di bawah rata-rata, semakin di bawah rata-rata. Jadi kalau saat-saat yang seperti ini terjadi kejahatan, itu bagi saya ya gimana ya, mau mengatakan itu kok hal lumrah, tapi kok nggak boleh. Karena ketika semua barang-barang kebutuhan pokok itu kok mulai naik, makanya yang miskin semakin miskin, semakin bawah, akhirnya mereka mau nggak mau merasakan bahwasanya hidup harus nekat, harus bisa. Makanya mereka berbuat jahat, ada yang maling, merampok, begal dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan kehidupan dia dan keluarga dia. Dia sebenarnya nggak mau seperti itu. Jadi maling itu sebenarnya nggak mau jadi maling, karena apa? Karena itu tadi, keterpaksaan supaya bisa untuk memenuhi kebutuhannya lah. Karena itulah tadi yang terjadi di Indonesia. Kalau apa-apa kok naik, itu kejahatan itu semakin merebak, semakin merajalela. Nah, bagi saya, bagi kalian yang mau ikut, yang mau demo, yang mau menyuarakan suara kalian ke pemerintah, silahkan. Tetapi bagi saya, kalau orang yang mau menghadapinya dengan pola pikir yang jernih, hati yang lapang, itu ya diterima aja, mau nggak mau. Karena mengikuti perintah dari pemerintah itu merupakan kewajiban seorang yang beragama Muslim. Muslim itu harus mengikuti tatanan kepemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Jadi apapun yang pemimpin patok palukan, apapun yang diperintahkan kepada kita semua, maka kita wajib mengikutinya. Ya, itulah karena apa? Karena dulu kita yang memilih, maka kita yang merasakan. Ya, kita yang merasakan. Makanya ya mau gak mau, kalau ada yang kejadian seperti ini ya kita hadapi. Bagaimana caranya menghadapi? Ya, yang tadinya kita bekerja tidak begitu keras, kita bekerja lebih keras lagi supaya kita bisa membeli apa yang itu mahal itu, supaya bisa mencukupi kebutuhan kita. Jangan sampai terpuruk. Kalau kita terpuruk, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, kita terpuruk, keluarga kita mau makan apa nantinya. Bukannya saya nggak percaya kepada Allah, bukannya kita nggak percaya kepada Allah, tetapi yang namanya ikhtiar itu nomor satu, tawakal itu nomor dua. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin. Kalau sudah tidak bisa, tawakal, ya Allah saya berpasrah kepadamu,
semua ini saya pasrahkan kepadamu. Ya, karena itu tadi, rezeki itu nggak bakal tertukar, Allah berikan kepada siapapun itu. Jadi ya kita berikhtiar, habis itu bertawakal. Jadi Allah itu memberikan rezekinya itu tidak bakal tidak tepat kepada sasarannya. Ketika kok itu sudah jatah dia, walaupun dia itu sangat miskin, kalau itu jatahnya dia, maka dia akan mendapatkannya. Lah itulah yang membuat hati saya lega. Walaupun saya itu rasanya juga panas sekali. Ya Allah, kenapa apa mahal? Kenapa apa mahal? Mau beli ini mahal. Kalau seumpama kita berdagang, kita naikkan harganya, dagangan kita jadi terkesan mahal dan jadi nggak laku nantinya. Kalau dagangan kita kok segitu aja. Lah, sedangkan apa-apa yang kita butuhkan, kebutuhan pokok untuk berdagang lebih mahal, kita bisa rugi. Nah, seperti itulah pokoknya kita berusaha bagaimana menyikapi hal ini supaya hati ini adem dan menerima keadaan yang sudah terjadi saat ini. Kalau kalian mau berdemo, kalian mau menyuarakan suara kalian, ya terserah Anda. Silahkan, kalau itu bagi kalian baik, silahkan ya. Kalian menyuarakan, kalian berdemo, kalau niat kalian baik untuk membela masyarakat, itu jos baik. Itu bagi kalian yang mau berjuang dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau orang-orang yang belum bisa berjuang seperti itu, ya kita berusaha bagaimana caranya hati kita menerima dengan lapang, berusaha lebih keras lagi supaya mendapatkan mendapatkan apa yang bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok kehidupan kita sehari-harinya, seperti itu ya. Jadi ya hebat bagi kalian pokoknya yang mau berjuang seperti itu, yang mau maju seperti itu ya. Tetapi di sini ya mohon maaf ya, kalian menyuarakan kalian di sosmed, menyuarakan suara kalian di perdemoan, itu apakah, pertanyaannya, apakah kalian itu didengar ya? Kalau didengar ya alhamdulillah, kalau tidak ya setidaknya sudah berjuang untuk rakyat Indonesia ini. Ya itulah rakyat kecil ya, pokoknya rakyat kecil yang menerima apa yang ditakdirkan saja, menerima apa yang sudah dipatok palukan pemerintah kepada kita. Ya semoga karena ini untuk gambaran supaya kedepannya kita mencoblos orang itu yang tepat, mencoblos pemimpin itu mencoblos yang tepat. Seumpama kok yang ini sampai 3 periode, wah wallahu alam apa yang terjadi nanti, entah mau lebih baik atau lebih terpuruk lagi, saya kurang tahu, dan saya nggak tahu, dan saya nggak mau tahu. Saya inginnya nantinya ke depannya rakyat itu merasakan dampak yang enak ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu adil semua, disamaratakan, hukum ke bawah ke atas harus sama-sama tajam, kalau tumpul ke atas ke bawah juga harus tumpul, seperti itu. Ya itulah tadi, yang punya duit semakin berduit, yang miskin semakin miskin. Itulah yang terjadi. Ya kalau kita kok merasa tidak terima terus, sedangkan kita rakyat kecil, kita tidak akan didengarkan. Kita berusaha bagaimana hati kita digali. Ayolah ya Allah, ya Allah, saya berpasrah kepadamu, saya berusaha semaksimal mungkin, dan engkaulah yang memberikan semua jawabannya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalani hidup ini semangat pokoknya, jangan sampai putus asa. Hidup ini kalau putus asa, sudah terpuruk, putus asa pula, Allah nggak suka ya. Kalau kita putus asa, Allah nggak suka. Kita terpuruk, kita nggak mau apa-apa, sudah menyerah ya, dan sudah menyerah itu termasuk putus asa. Sudah nggak dapat apa-apa, udah putus asa, dibenci sama Allah pula. Nah itu makanya, itu poin pentingnya, bahwasanya ya kita setidaknya berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai putus asa. Itulah tadi saya katakan, pokoknya ketika BBM itu naik, apapun naik, itu kejahatan semakin merajalela. Nah di sini kita harus berpikir dan belajar bagaimana supaya caranya kita tidak menjadi orang jahat seperti itu ya. Walaupun kita terpuruk, kita terpaksa untuk mencuri, jangan sampai kita mencuri lah. Kita berusaha apa yang bisa kita dapatkan selain mencuri. Kalau mengemis gimana ya, jangan juga, karena mengemis itu juga saya pernah mendengarkan keterangan bahwasanya orang yang selalu minta-minta, nantinya di akhirat mukanya dicakari sampai kelihatan dalamnya aja, balungi gitu, apa tulangnya. Itu orang yang suka mengemis-kemis. Tapi ya gimana lagi lah, ingin mengemis terus hasilnya dibagikan kepada kaum fakir miskin, baik, bagus. Tapi cuma untuk mengemis untuk kebutuhan diri sendiri, itu janganlah. Apalagi untuk memberikan makan untuk
Aduh, jangan sampai. Semoga video ini membuat kita tidak terpuruk lagi. Semoga dengan video ini kita menjadikan hati kita semakin lapang dalam menerima apa yang sudah ditakdirkan kepada kita semua. Karena semua ini yang sudah terjadi merupakan takdir Allah, bukan kemauan kita. Ya, kita kok tahu utangnya pemerintah sekian, utangnya negara ini sekian, lah kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa maju apa-apa, kita nggak bisa mengurusinya selain kita cuma bisa berpasrah dan kita berikhtiar dan tawakal dengan sesungguh-sungguhnya. Semoga kita semua diselamatkan dari hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang jahat. Semoga kita diselamatkan dari kezaliman. Semoga kita selamatkan dari diri kita yang menjadi zalim untuk orang lain. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.